Halo Yudi Lovers, salam kenal. Terima kasih sudah menyaksikan kami Yudi Sport Channel yang akan menyuguhkan berita paling update seputar sepak bola nasional dan olahraga nasional. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya kami semangat membangun channel ini. Tema kita hari ini adalah ada apa antara Sinteyong, PSSI, dan Indra Safri. Media online Indonesia banyak yang mengutip pemberitaan di Korea Selatan, baik itu Yonhap News maupun Never Sports, di mana dalam berita tersebut mengutip wawancara Sinteyong, pelatih kepala Indonesia dalam bahasa Korea Selatan. Ada yang kritis dalam wawancara tersebut yang menggegerkan media Indonesia serta PSSI. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. 1. Beda pendapat TC di Korea Selatan, PSSI, dan Sinteyong. Beredar kabar jika Sinteyong ingin menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan. Dengan TC di Korea Selatan, timnas akan menghadapi lawan-lawan klub lokal yang memiliki kemampuan di atas pemain Indonesia. Hal ini akan sangat membantu meningkatkan fisik dan kualitas pemain, seperti yang dilakukan Sinteyong saat TC di Chiang Mai, Thailand awal tahun lalu. Masih ingat guys? Ya, pemain-pemain Indonesia U19 dipaksa melawan klub senior papan atas Korea Selatan yang sedang berlatih di Chiang Mai, Thailand, seperti Bucheon FC, Busan Ipark, Kyunghae FC, dan Seongnam FC. Ya, dengan nama besar Sinteyong di Korea Selatan, tentu mudah baginya mencari lawan tanding bagi timnas jika pemusatan latihan digelar di Korea Selatan. Apalagi persoalan virus corona di Korea Selatan lebih tertangani dibanding di Indonesia. Sebagai informasi di Korea Selatan guys, total kasus infeksi corona mencapai 10.874 kasus. Banyak ya. Tapi jika dibanding di Indonesia, mencapai 46.845 kasus. Well, namun guys, PSSI punya teori yang berbeda. Menurut PSSI, akan lebih baik jika TC digelar di satu titik Indonesia. Mengingat kelompok usia timnas Indonesia punya agenda semua, seperti Piala Asia U16, Piala Asia U19, Pra-Piala Dunia, hingga Piala Dunia U20. Maka PSSI ingin agar timnas berlatih terpusat di satu lokasi yang tidak berjauhan, agar SIN bisa memantau dengan baik. Masalah teknis, kalau masalah teknis ini kita, seperti saya bicarakan di depan tadi, kita dihadapkan oleh dua timnas yang harus latihan secara ketat. Jadi dari under 20 kita harus latihan, senior juga harus latihan. Jika salah satu timnas dibawa ke Korea, yang satu nggak kepegang nanti. Misalnya under 20 pergi ke Korea, lalu di Jakarta ada TC timnas senior untuk menghadapi Piala Dunia, siapa yang pegang. Nah ini udah kita pertimbangkan matang-matang di dalam PSSI bahwa yang paling efektif itu Indonesia. Nanti kalau masalah ada zona merah, kita akan cari daerah yang zona hijau. 2. SIN kritik PSSI karena Ratu Tisa mengundurkan diri. Salah satu yang diberitakan di media Korea Selatan saat wawancara dengan Sinteyong adalah mundurnya Sekjen PSSI Ratu Tisa Destria. Padahal menurut SIN, PSSI harusnya mempertahankannya. Tisa dianggap berjasa menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan telah bertugas dengan baik selama menjadi Sekretaris Jenderal PSSI. Ya, namun guys, seperti yang diketahui, Tisa dianggap melakukan tindakan tidak patut seperti yang dibahas oleh Komisi 10 DPR, Johar Arifin Hussein, kepada Ketua PSSI, Muhammad Iriawan. Seperti penundaan leg kedua final Piala Indonesia antara PSM melawan Persija, dan tidak tersedianya kursi VIP anggota DPR saat SEA Games Manila. Atas dasar itu mungkin Tisa pun mengundurkan diri.
Namun menurut PSSI, jika benar Shin mengkritik hal-hal tersebut, Shin seharusnya menyikapinya dengan bijak. Karena dalam hal ini, PSSI adalah pemberi kerja dan Shin harus ikut aturan yang diatur oleh federasi. Jadi saya kira prinsipnya begini, kalau di dalam soal kontrak, kita adalah pemberi kerja sebenarnya kan PSSI. Jadi PSSI ini adalah bohirnya. Jadi sebetulnya sebagai profesional, siapapun dia termasuk Sintayong harus mengikuti apa kehendak atau perintah dari pemberi kerja. Dengan apa? Dengan memberikan pelayanan berupa kecakapan teknisnya dalam melatih. Jadi soal waktu, tempat, metode, sebetulnya itu ranahnya PSSI. Ketiga, Sintayong kritik pengangkatan Direktur Teknik PSSI. Sebenarnya Sintayong menerima saat diputuskan asisten pelatih harus dikolaborasikan antara pelatih lokal dan pelatih Korea Selatan pilihannya. Indra Safri, Nova Arianto sempat bergabung menjadi asistennya dan menemaninya saat TC di Chiang Mai, Thailand. Sintayong juga menyatakan tidak jadi masalah dengan hal tersebut. 지금 뭐 코치 별로 자기 분야별로 잘 일을 하고 있고 지금 현재 선수는 뭐 상당히 분위기도 좋고 협력도 잘하고 있고 해서 전혀 문제 없다고. Untuk saat ini emang bagus sekali suasananya juga. Jadi tidak ada masalah sama sekali di antara local coach dan coach dari Korea. Namun belakangan ini hal tersebut ternyata pernah ada masalah. Dikarenakan ada yang pergi begitu saja, dianggap tanpa izin, dan Shin merasa kesal. Yang lebih kesal lagi, Shin heran saat asisten pelatih tersebut justru diangkat oleh federasi menjadi direktur teknik PSSI di atas dirinya. Lagi-lagi berita ini mengutip dari media Korea Selatan. Direktur teknik PSSI Indra Syafri pun tidak luput dari pertanyaan wartawan tentang hal tersebut. Indra menolak mengomentari guys, karena menurutnya hal-hal seperti itu tidak layak diberitakan. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana membentuk timnas yang kuat, itu yang layak diberitakan. Itu yang di berita yang Korea itu, yang berita Korea itu, Coach Sintayong tuh nyebut sama Coach Indra meskipun saya nggak percaya dia lah, nggak mungkin lah masa hal-hal kayak gitu jadi konsumsi media tuh saya harus respon itu, enggak lah. Ya, sepertinya itu sedikit dari sekian hal yang diberitakan mengenai isu hubungan menghangat antara Sintayong, PSSI. Legenda sepak bola Brazil Pele pernah bilang, "Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love what you are doing or learning to do." Tidak seperti membalikan telapak tangan, semua memang butuh proses, butuh kerja keras, butuh pengorbanan diri, ketekunan untuk membangun sepak bola Indonesia. Well guys, dan buat stakeholder sepak bola Indonesia, dari sepak bola nasional, kami pecinta sepak bola tanah air ingin mendengar cerita prestasi, bukan basa-basi. Bismillah, timnas Indonesia juara. Guys.